Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Kartika dengan NIM 190306113 dari kelas PTNB. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis dari mata kuliah Manajemen Ternak Unggas yang diampu oleh Ibu Tati Pidianasari, SPT-MP. Untuk soal yang pertama yaitu reformasi pada dunia perunggasan, yang saya mengambil literatur dari buku Reformasi Unggas yang ada di Indonesia yang ditulis oleh Carmendio dan Hispiskita. Industri perunggasan merupakan sektor utama bagi Indonesia yang telah memasok 65% protein hewani dan mempekerjakan 10% tenaga kerja nasional. Ayam broiler sudah dikenal pada tahun 1980, yang mana ada 3 tahap dalam pengenalannya. Pada tahun 1953 sampai 1965 adalah masa perintisan. Pada tahun 1960 sampai 1970 adalah masa pengembangan. Dan pada tahun 1970 sampai 1980 adalah masa pertumbuhan. Untuk soal yang kedua yaitu jenis ayam pedaging yang ada di Indonesia, ada Super 77, Tegal 70, Kim Cross, Lohman 202, Missouri, Feedet, HN, CP 707, Cross, Ross, dan lain-lain. Untuk soal yang ketiga, pengaruh pakan terhadap performa ayam broiler, yang mana saya mengambil jurnal yang berjudul Pengaruh Pemberian Tepung Kemangi dalam Pakan yang Mempengaruhi Penampilan atau Performa Ayam Broiler, yang ditulis oleh Adi Kertonogoro, yang mana dapat disimpulkan pemberian tepung kemangi dapat menurunkan income cost-feed, yang mana dapat menurunkan pertumbuhan berat badan dan konversi pakan. Pemberian tepung kemangi yang paling baik yaitu 2%. Untuk soal yang keempat, berapa rekomendasi pakan dan minuman yang dapat diberikan kepada ternak unggas pedaging? Ada 2 fase. Yang pertama pada fase starter, kita dapat memberikan pakan yang memiliki kandungan protein 22-24%, lemak 2,5%, serat kasar 4%, kalsium 1%, fosfor 0,7-0,9%, dan energi atau ME 2.800-3.500 kilokalori. Dengan pemberian pakan pada minggu pertama 17 gram per hari per ekor, minggu kedua 43 gram per hari per ekor, minggu ketiga 66 gram per hari per ekor, dan minggu keempat 91 gram per hari per ekor. Sedangkan pada masa finisher, dengan memberikan pakan yang memiliki kandungan protein 18,1-21,2%, lemak 2,5%, serat kasar 4,5%, fosfor 0,7-0,9%, kalsium 1%, dan energi 2.800-3.400 kilokalori. Dengan pemberian pakan pada minggu ke-5 111 gram per hari per ekor, minggu ke-6 143 gram per hari per ekor, minggu ke-6 129 gram per hari per ekor, minggu ke-7 143 gram per hari per ekor, dan minggu ke-8 161 gram per hari per ekor. Yang kelima, jelaskan pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap performa unggas, yang mana saya mengambil jurnal yang berjudul Pengaruh Lama Pencahayaan dan Intensitas Cahaya Terhadap Konsumsi, yang ditulis oleh Ahmad Hussein Sastranegara dan Edi Sujiwo, yang mana disimpulkan pertambahan berat badan dipengaruhi lama pencahayaan yang nyata. Rataan konsumsi pakan dan bobot paling tinggi pada perlakuan 12 jam, nilai konversi pakan paling bagus pada perlakuan 4 jam. Untuk soal yang keenam, manajemen apa saja yang harus dipersiapkan oleh peternak pada periode finisher? Yang pertama ada kontrol temperatur, kepadatan ventilasi, jumlah tempat pakan dan minum serta ketinggiannya,
lighting atau pencahayaan penangkapan ayam. Atau bisa juga peternak mempersiapkan kandang yang akan dipanen dan mempersiapkan alat-alat seperti timbangan, buku, pulpen untuk mencatat bobot badan. Untuk soal yang ketujuh, perbedaan kandang tertutup dan kandang terbuka dan bagaimana hubungannya ke ternak yang ada di dalamnya. Untuk kandang yang terbuka nyaman, namun sirkulasi udara tidak berjalan dengan baik. Serta ayam pada kandang terbuka biasanya mengalami stres. Untuk kandang tertutup atau yang sering disebut dengan closed house memiliki sirkulasi udara yang lancar dan closed house tidak dipengaruhi oleh lingkungan di luar kandang, serta kebutuhan temperatur dan sirkulasi diatur sesuai kebutuhan. Pada kandang tertutup ini, pertumbuhan ayam akan meningkat, namun kerugian pada closed house ini akan menghabiskan biaya yang mahal atau investasi yang tinggi. Untuk soal yang ke-8, pengaruh yang ditimbulkan oleh penyakit terhadap produktivitas ayam broiler, yang mana saya mengambil dari jurnal yang berjudul Studi Kasus Penyakit Ayam Broiler di Kabupaten Sukabumi dan Bogor yang ditulis oleh Ening Widosari dan Suwatistuti Wahyuwardani. Yang dapat disimpulkan, penyakit pada ayam broiler biasanya terjadi pada umur 11-20 hari dan terjadinya pada musim hujan yang disebabkan karena titer antibutil maternal pada ayam menurun sehingga ayam menjadi rentan terinfeksi penyakit. Untuk yang terakhir, jelaskan apa saja yang harus dipersiapkan oleh peternak pada masa brooder, yaitu yang pertama, penerimaan DOC, kontrol tetap dan kontrol pertumbuhan, kepadatan ventilasi, jumlah tempat pakan dan minum, lighting, tingkah laku ayam. Dan peternak dapat mempersiapkan sebelum DOC tiba. Yang pertama, penyemprotan kandang dengan disinfektan termasuk indukan dan semua peralatan tempat pakan dan minum disterilkan. Memenuhi tempat pakan dan minum ketika DOC masuk sebaiknya suhu 95 derajat Fahrenheit, serta memberikan liter setebal 5-8 cm. Dan pencahayaan. Sekian dari jawaban kuis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.